Halo sahabat DPP KPP 3A Kabupaten Kuningan. Salam genre. Saya Teguh Rusul Parik dan juga Fitri Adila. Di sini kita akan menginformasikan kegiatan hari ini bersama DPP KPP 3A Kabupaten Kuningan dan juga BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan apa Teteh? Di acara peresmian Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang di Desa Kertayasaya. Ya, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengikuti langsung rangkaian-rangkaian acara peresmian yang dihadiri langsung oleh Ibu PJ Bupati Kabupaten Kuningan atau Ketua PJ PPKK Kabupaten Kuningan, Ibu Hajah Susi Susilawati SOS. Dan juga dihadiri langsung oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dinas DPP KPP 3A yang hadir langsung kepala dinas di sini. Betul. Dan juga kepala bidang KS dan juga reng-rengan dari forum genre. Dan lansia ini sekitar ada 70 orang yang hadir untuk mengikuti sekolah lansia ke depannya. Hari ini adalah peresmiannya. Betul Nanti sekali. akan dilanjutkan beberapa hari untuk sekolah lansia ini. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan peresmian Sekolah Lansia Tangguh di Kertayasa, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. DPPKB P3A Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Andes Pusat Somantri MSI, yang kami hormati perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Camat Sindang Agung dan seluruh jajaran forum komunikasi pimpinan kecamatan, yang kami hormati Kepala Desa Kertayasa dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Lansia. Belajarnya di mana? Di SKL Adira Jasa. SKL Adira Jasa. Lansia Stadi Betapa Bahagia Ceria. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bila ingin jadi lansia, lansia bahagia, belajarlah di SKL Adira Jasa. Informasi yang saya dapat, kita secara program menyasar lansia awal, muda, lansia tengah, dan lansia lanjut yang masih mempunyai kemandirian cukup. Insya Allah nanti juga akan dilakukan screening untuk ketergantungannya. Dan sebagai informasi, terima kasih Bu Dr. Yati. Kemarin hari Jumat kami telah melakukan screening awal untuk kesehatan dasar. Mudah-mudahan hasilnya baik dan bisa mengikuti kegiatan di SKL Lansia Adira Jasa ini. Untuk sementara sekarang ini telah terdaftar sebanyak 46 peserta, 10 laki-laki dan 36 perempuan. Dari total lansia di Desa Kertayasa ini ada 100 orang. Bisa mensiasati kesehatan karena usia tadi sampaikan oleh Pak PJ, usia di atas 40 tahun itu bukan masalah di pertumbuhan kapasitas diri. Jadi usia di atas 40 tahun itu usia
penuaan yang cepat. Indonesia mendekati angka dan menuju era menua atau aging. Jumlah penduduk lansia hampir menembus angka 10% dan usia penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Sebagai antisipasinya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan dengan mengadopsi kebijakan internasional atau Seven Dimensions of Wellness yang dikembangkan oleh International Council on Active Aging atau ICAA, yang intinya lansia perlu terus diintervensi pada aspek spiritual, intelektual, hobi atau emosional, sosial, fisik atau kesehatan, emosional, dan lingkungan. Pemerintah mengembangkan program pembangunan keluarga melalui sekolah lansia di kelompok bina keluarga lansia di seluruh Indonesia untuk mewujudkan lansia yang ramah dan smart. Program pemberdayaan berbasis masyarakat untuk para lansia yang dilandasi rasa peduli kami dari tim Indonesia Ramah Lansia. Jadi kami ini terdiri dari para akademisi, praktisi, dan juga masyarakat peduli lansia yang akhirnya melakukan berbagai kajian ya untuk mendorong para lansia kita menikmati masa tua dengan sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat atau disingkat SMART. Tentunya dengan kualitas hidup yang terbaik dan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari Direktur ILC kepada Kepala Sekolah dan juga pengurus kami undang Ibu Eva, Ibu Titik, Bapak Adi Santana, Ibu Rati, dan Ibu Tasih untuk ke depan. Berkenan dan ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Halo wargi Kuningan, kembali lagi dengan kita DPPKPP 3A Kabupaten Kuningan. Kali ini akan bertanya langsung dengan tim dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dinda. Ibu Dinda dari BKKBN Provinsi Jawa Barat ya, Bu ya, yang ditugaskan langsung untuk melihat peresmian sekolah lansia di Kertayasa ini. Bu, boleh nggak kami bertanya nih? Boleh. Ya, Bu ya. Satu, yang pertama, apa sih tujuan BKKBN ini punya program untuk sekolah lansia khususnya di Kertayasa Kabupaten Kuningan? Ya, baik. Jadi saya cerita dulu ya sedikit. Sekolah lansia ini kan sebetulnya inisiasinya dari Yayasan Indonesia Ramah Lansia. Nah, mereka tuh udah membentuk banyak sekolah lansia dan ternyata banyak yang merasakan manfaatnya lansia-lansianya. Jadi dampaknya positif lah gitu. Nah, kemudian BKKBN Pusat melihat, oh ini program yang sangat bagus gitu kalau kita adaptasi di kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL gitu. Karena kan ya seperti kita tahu ya, BKL itu biasanya kegiatan itu-itu aja, cuman pengajian, kemudian dengan posbindu, pemeriksaan kesehatan gitu. Nah, kalau dengan adanya sekolah lansia ini diharapkan ya bisa lansia-lansia ini bisa punya kegiatan lah gitu ya, punya ada kegiatan rutin tiap bulannya gitu, punya komunitas sendiri gitu. Jadi untuk lebih menghidupkan lagi BKL-nya. Nah, itu tujuan awalnya sih kenapa kita mengadakan sekolah lansia di BKL gitu. Nah, yang kedua nih, Bu, pertanyaan dari kami,
apa sih harapan Ibu setelah diwisuda nanti sekolah lansia ini? Ya, harapannya dengan adanya sekolah lansia ini kan diajarkan juga 7 dimensi lansia tangguh ya. Harapannya supaya lansianya bisa menjadi lansia yang tangguh. Kan kalau dulu kita tahu lansia tuh kayaknya rentan gitu ya, lemah gitu. Nah, kalau sekarang kita harapkan lansia-lansia ini bisa menjadi lansia yang tangguh, tetap berdaya guna, Amin. tetap smart lah, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan Amin. bermartabat Amin. gitu. Nah Bu, di sini kan diadakannya itu di Desa Kertayasa, Kecamatan Sinang Agung, Kabupaten Kuningan. Apakah program ini wajib diadakan di setiap desa di Kabupaten Kuningan atau di desa-desa di Jawa Barat? Oh ya, baik. Jadi kalau untuk sementara ini target kita terbentuk dulu nih sekolah lansia di kelompok BKL di 27 kabupaten kota. Jadi kalau untuk di tahun kemarin sudah ada di 10 kabupaten kota. Betul. Tahun ini ada di 17 kabupaten kota termasuk Kuningan. Betul. Nah, ini memang ini baru sekolah lansia BKL ya, bukan yang di BKL saja ya, sekolah lansia pertama di Kabupaten Kuningan. Harapannya nanti bisa menularkan gitu ke desa-desa lainnya atau kecamatan lainnya, bahkan mungkin di seluruh Kabupaten Kuningan gitu. Seperti contohnya misalnya Kota Depok, Kota Bekasi yang udah ada di setiap kecamatan, sudah ada di sekolah lansia. Nah, harapan kedepannya mungkin seperti itu. Amin. Nah, tentunya sekolah lansia di Kabupaten Kuningan ini Kertayasa yang paling pertama ya Bu ya? Iya, betul. Semoga nanti bisa ada sekolah-sekolah lansia lagi di desa-desa tertentu di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kabupaten Kuningan bisa semua ya Bu ya, Amin. ada sekolah lansia. Karena tujuannya sangat positif untuk para lansia ke depannya ya Bu ya. Iya, betul. Itu dia antusias dari desa Kertayasa sangat bagus ya Bu ya, Iya, betul. yang mengikuti 70 orang ya Bu ya. Dan tentunya harapan ini atau dari hal ini, dari kegiatan hari ini bisa positif ke depannya dan tentunya akan diterapkan di desa-desa di Kabupaten Kuningan, harus ya Bu ya, Ya, betul. karena positif untuk kedepannya untuk para lansia. Itu dia dari BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk wargi Kuningan, harapan dan tujuan diadakannya sekolah lansia. Salam genre. Baik wargi Kuningan, sekarang Teguh sedang berhadapan langsung dengan Bapak Kepala Desa Kertayasa ya Pak ya, dengan Bapak Arif. Kita akan tanya langsung bagaimana respon Bapak terhadap adanya sekolah lansia di Desa Kertayasa ini Pak. Baik, tentu ini satu apresiasi, sebuah apresiasi bagi kami di pemerintahan Desa Kertayasa dan umumnya masyarakat Desa Kertayasa terkait dengan ditunjuknya Desa Kertayasa sebagai pilot project sekolah lansia. Nah, ini sesuatu yang baru karena di Kertayasa sebetulnya memang dari awal sejak tahun 2020 kita ini memproyeksikan diri sebagai desa edukasi, Betul, desa pendidikan. betul. Kami mengambil salah satu poin dari Sustainable Development Goals atau SDGs, ada kategori desa pendidikan. Nah, kami ngambil segmen itu. Di sini ada 13 lembaga pendidikan, kemudian ada perpustakaan desa. Betul. Kami juga mempunyai PKBM, memfasilitasi siswa atau anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal. Kami fasilitasi paket A, B, dan C. Dan alhamdulillah tahun ini kami mendapat program sekolah lansia memfasilitasi masyarakat lanjut usia. Nah, tentu kegembiraan dari masyarakat ini tidak terbendung, bahkan dari 50 peserta yang ditargetkan, ini sebetulnya pendaftar lebih dari itu. Iya, Artinya bahwa respon masyarakat sangat sangat besar ya, luar sangat biasa. Tadi kita lihat juga di daftar hadir tuh hampir 70 Pak. Betul. Waduh, sangat luar biasa nih di sini lansianya. Nah, artinya memang sekolah lansia ini karena sesuatu yang baru ya, kemudian memang banyak lansia-lansia yang membutuhkan hiburan, gembira dan lain sebagainya, diajarkan secara edukasi, tidak terlepas dari edukasi, kemudian ada unsur hiburannya. Iya. Ada unsur bagaimana kerohaniannya dan kemudian psikis ya, kejiwaannya. Alhamdulillah, jadi paling tidak lansia yang ada di Kertayasa bisa lebih produktif, diarahkan sesuai dengan ada program di sekolah lansia ini. Lebih banyak praktek berarti ya, biar Betul. nggak jenuh tentunya ya Pak ya. Nggak jenuh. Betul. Nah, satu lagi nih Pak, harapan Bapak untuk lansia di Kertayasa itu gimana untuk kedepannya setelah di wisuda nanti?
Ya, harapannya tentu lansia yang sudah mengikuti program sekolah lansia ini lebih produktif, Amin. kemudian kesehatannya terjaga, Iya. dan lebih memahami dirinya sendiri bahwa kita semua mempunyai rasa optimis, bahwa bukan juga usia lansia dekat dengan kematian, tidak juga. Iya. Artinya memang kita membangun rasa optimisme ke masyarakat peserta didik lansia bahwa usia lansia pun masih bisa produktif, gitu, masih bisa beraktivitas, masih bisa terjaga kesehatannya dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat lain. Iya, betul. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. atas respon baik dari Bapak dan juga harapan Bapak untuk warga Kuningan khususnya di Kertayasa sendiri. Terima kasih warga Kuningan. Sampai jumpa lagi di Kertayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini telah dilaksanakan kick off atau sesi pembelajaran pertama di Sekolah Lansia Tangguh Bina Keluarga Lansia Adi Rajasa Desa Kertayasa, Kecamatan Singgang Agung, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini alhamdulillah dimulai dengan kegiatan opening ya, seremoni yang dihadiri oleh Direktur Indonesia Ramah Lansia Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Susiana Nugraha, dan juga alhamdulillah hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Ibu Haja Susi Widiawati Hidayat ya, beserta jajaran dari Kepala Dinas DPPKB P3 Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang KS, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, hadir secara langsung Ibu Camat Sindang Agung ya, dan unsur-unsur yang lainnya termasuk Kepala Desa Kertayasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memulai kelas pertama Sekolah Lansia Tangguh di Desa Kertayasa. Jadi sebenarnya kita ini kalau terlambat sih tidak, mungkin anak bungsu ya yang di launching ataupun dilaksanakan opening SKL BKL di Provinsi Jawa Barat di 27 kabupaten kota. Dengan jumlah peserta yang hadir pada hari ini kurang lebih 70 calon siswa ya. Nah, yang sekarang akan mulai pembelajaran yang nanti kurang lebih selama 12 kali pertemuan dalam jangka waktu 1 tahun di 2024 ini, dan nanti di akhir akan diselenggarakan wisuda. Nah, tujuan Sekolah Lansia Tangguh ini adalah membentuk ya lansia-lansia yang produktif ya, yang di masa tuanya tidak hanya duduk bengong dan lain sebagainya, tapi ada kegiatan-kegiatan bermanfaat yang nanti sesuaikan dengan kegiatan vokasi ataupun kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya, supaya lansia ini tetap beraktivitas, tetap sehat, dan tetap tangguh untuk menjalani kehidupan di masa tuanya. Saya kira itu gambaran terkait dengan aktivitas hari ini di Desa Kertayasa, Kecamatan Singgang Agung dalam agenda kick off atau pembelajaran pertama Sekolah Lansia Tangguh Bina Keluarga Lansia Adi Rajasa Desa Kertayasa, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman kegiatan hari ini bersama Desa Kertayasa, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan dalam peresmian Sekolah Lansia. Baik teman-teman, perlu diketahui Sekolah Lansia ini diadakan secara gratis dan akan dilaksanakan wisuda ketika di akhir sekolah ini. Secara gratis juga nih Teh ya. Dan perlu diketahui, selanjutnya akan diadakan juga atau diterapkan Sekolah Lansia ini bukan hanya di Desa Kertayasa, tapi di beberapa desa di Kabupaten Kuningan. Nah, ternyata tujuan dari Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang ini diharapkan dapat mewujudkan lansia yang smart, sehat, mandiri, dan juga bermartabat. Selain itu, Kang, tujuan dari Sekolah Lansia Tangguh ini merupakan mewujudkan lansia yang smart, sehat, mandiri, dan juga bermartabat. Dan juga untuk mencegah para lansia hilang ingatan atau melatih daya ingat lebih stabil lagi. Oke, luar biasa ya Kang, Iya, tujuan betul. dari Selantang ini. Ini sangat penting untuk diterapkan di beberapa desa di Kabupaten Kuningan khususnya, dan tentunya di Jawa Barat sendiri. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh Kabupaten Kuningan yang telah nonton di kegiatan hari ini. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.